Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita ketemu kembali di pemrograman bahasa rakitan. Maaf tadi saya nggak tahu kalau hari ini sudah masuk kuliah. Jadi saya belum ada persiapan untuk ininya pembahasan pertemuan ini, cuma slide saja, tapi nanti kita coba latihan aja. Sekarang berarti pertemuan ke-8 ya. Pertemuan 8. Ada yang punya soal UTS kemarin nggak? Atau screenshotan? Ada yang punya nggak? Soalnya saya belum terima hasil UTS. Jadi saya nggak tahu hasilnya jenengan semua. Oh, ini. Gimana kemarin UTS-nya, ada yang bisa ini toh ngerjakan semua? Ini kayaknya UTS-nya. Oke, kali ini aja lah. Coba sekilas kita bahas kemarin UTS kemarin. Sekilas saja. Jadi bentar. Oke, ke UTS kemarin kita kan ada 3 soal. 3 soal ini, yang pertama, sebentar saya matiin mixer dulu. Oke. Kemarin kan ada 3 soal yang soal yang pertama itu kan disuruh untuk membuat flowchart seperti di program di bawahnya. Jadi buatlah flowchart dari program berikut yang di bawah, berapakah waktu yang diperlukan dalam satu siklus program. Jadi paling enggak jenengan itu bikin sebuah flowchart. Setelah flowchart itu nanti bisa dihitung perkiraan waktu yang dibutuhkan, terutama di loopingnya. Jadi program ini dia itu memerlukan waktu berapa lama. Jadi kalau kita gambarkan dari
bentuk ini programnya kan ada ORH, ORG 0H, berarti dia memasukkan mulai dari awal. Berarti kalau kita tak terjemahkan di flowchart, terutama seperti ini. Berarti pertama adalah start. Startnya ini bisa, keduanya adalah menyiapkan bahwa program disiapkan pada ORG 0H. Berarti program memulai di alamat 0H. Setelah itu clear port 1.0. Berarti kayak kemarin kan, kalau kita akan menghidupkan atau menjadikan logika itu port 1.0 menjadi 0, maka dia itu dengan menggunakan clear port 1.0. Ini bisa seperti ini gambarnya. Jadi port 1.0 itu akan sama dengan logika 0. Tuh. Selanjutnya dia itu move R0 diisi dengan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 0010 berarti dia itu ini kan biner, dalam heksanya itu berapa. Jadi kalau saya manualkan sih seperti ini, 010101 atau 0011 00. Berarti dia itu ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia itu diisi dengan 2 dalam desimalnya. Dan heksanya juga 2. Kan berarti 01. Berarti kan di sini port 0, R0 di sini dia itu diisi dengan data 2, berarti R0 diisi sama dengan 2 heksa bisa, atau 2 heksa. Ini. Terus move, berarti dia menunjukkan bahwa R1 juga diisi dengan 0AH. 0AH berarti dia itu kalau didesimalkan berarti dia itu sama dengan 10. Ini juga sama dengan 10. Ini R1 diisi dengan 10 dalam desimal atau heksanya adalah H. Terus selanjutnya kalau ini juga R2 diisi dengan 1111 atau kalau 11 berarti 256 dalam desimalnya. Berarti R2 sama dengan R2 atau 256. Diisi 256 gitu. Nah, selanjutnya baru dia itu ada programnya, karena dia itu langsung ke bawah, tidak ada loopingnya di sini, maka dia itu langsung DCNZ R2 diisi, dia itu kurangi R2, apakah dia sama dengan 0, kalau enggak dia itu di sini terus. Berarti kalau ada pertanyaan atau percabangan seperti ini, maka dia lambangnya dia itu seperti kerucut ini. Nah, ini jadi dia itu R2 dikurangi 1, apakah R2 itu sama dengan 0? Pertanyaan. Kalau belum, dia itu ini dolar berarti dia itu loop di sini terus. Saya di sini terus. Berarti ini no. Karena di sini di awal sebelumnya kan dia itu diisi 256. Setelah dia masuk ke ini R2 dikurangi 1, berarti kan dia tinggal 255. Kan belum 0. Berarti no, belum 0, maka dia balik lagi ke sini. Setelah sini dia kembali lagi ke bawah. R2 dikurangi 1 lagi, R2 sama dengan 0, belum, berarti dia itu berputar di sini. Alhasil dengan sampai di sini, ini sudah ada perhitungan kurang lebihnya 256. Jadi totalnya dia itu loopingnya 256 waktunya. Ini sudah dapat waktu 256. Nah, terus ke bawah lagi ada pertanyaan juga DCN R1 yang tadinya di atasnya itu diisi 10, loop, dia muter ke loop. Nah, berarti kalau dalam flowchartnya dia itu dimasukkan sini flowchart, pertanyaan lagi di sini R1 dikurangi 1, apakah R1 itu sama dengan 0?
Di sini kan tadi belum, karena pertama kali dia 10. Berarti kalau belum, maka lompat ke loop. Lompat ke loop berarti dia itu sama saja dengan lompat ke sini. Nah, ini. Nah, ini looping sampai 10 kali. Karena ini R1-nya, ini R1, ini R1-nya. Jadi dia itu berputar sampai 10 kali. Berarti kan 10 di sini 10 kali 256. Karena di sini perputaran. Itu loh. 256. Berarti dia itu menghitung 256 itu selama 10 kali. Berarti 10 kali 256 akhirnya nanti dapat, misalnya pakai kalkulator ini. 2.500. Ini berarti 10 kali 256 sama dengan 2.560. Berarti 2000 di sini akan dapat 2.560 mikrosecond. Ini sudah dapat waktu mikrosecond 2.560. Nah, kita kembali ke program. Di sini. Ini cukup rumit karena sebenarnya ini logika saja. Kita bermain logika. Di sini R1 kok di sini diisi lagi padahal di atas sudah dinolkan, diisi lagi. Berarti kan kalau kita jangan pusing di programnya tapi kita lihat langsung dijabarkan di flowchart-nya dulu. Jadi move misal maaf. Ini berarti program selanjutnya dia itu adalah mengisi move R1 dengan 10. Berarti di ini diisi lagi R1 sama dengan 10 lagi. Nah, setelah itu kok di sini ada DCNZ R0, R0 yang tadinya juga diisi 2, kok dia itu looping. Berarti kan di sini ada pertanyaan lagi di sini. R1 berarti R1 R0 yang ini R0 dikurangi 1, apakah R0 itu sama dengan 0? Kalau belum, karena dia itu kan tadi diisi 2 kali, makanya dia itu harus kembali lagi kembali ke loop. Ini labelnya, ini kalau pertemuan ini jadinya ini label loop yang ini. Jadinya itu kembali lagi ke looping. Oke, sampai sini. Sampai sini berarti kita bisa lihat penjumlahannya, waktunya adalah 2560 dikali jadi 2 kali. 2 kali. Akhirnya dia akan dapat kali 2-nya, jadi dia itu jadi 5120. 5120 mikrosecond. Oke. Sini sudah dapat. Setelah itu waktunya terus program dia itu akan mengset atau menjadikan dia itu pot 1 ini menyala atau mati. Jadi set pot 1 titik di sini lagi kita set pot 1.0 dijadikan 1, logikanya 1. Setelah itu DCNZ lagi. Pertanyaan lagi DCNZ R0 yang tadinya di sini adalah sudah 0, R0 tidak diisi apa-apa, dia itu tinggal di sini pertanyaan lagi R0 tadinya kan sudah 0 di sini, sudah dinolkan R0. Tapi di sini ditanyakan lagi R0. R0 kurangi 1, tadinya sudah 0. Berarti kalau R0 dikurangi 1, 0 kurangi 1 berarti dia itu akan menjadi 256. Jadi gini, ini menghitung dari 0 sampai 255. 255. Jadi mikrokontroler itu akan menghitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya 254, 255. Setelah 255 dia itu akan menghitung ke bawah lagi 0 lagi.
Kebalikan juga, seandainya dia itu menghitung ke bawah dari 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0, dia itu akan menghitung mulai dari 256 balik ke atas. Jadi kalau di sini R0 tadinya R0 di sini sudah 0, di sini dipertanyakan lagi dia 0 dikurangi 1, berarti dia itu akan jadi 256. Jadi apakah R0 itu sama dengan 0? Kan belum, karena 2 tinggal. Dia sekarang menghitung 255. Berarti dia itu akan menghitung selama di sini 256. Karena dari 0 dia itu mulai dari 255. Oke, 255. Setelah itu baru kan ini kan asumsi dengan satu siklus di sini ada pertanyaan SJMP star. Berarti kalau saya gambarkan di flowchartnya dia itu akan jadi SJMP star. Berarti kotak seperti ini SJMP star, lompat ke star. Berarti startnya di sini dia itu looping ke start, berarti dia ke awal. Oke. Nah, ini satu siklusnya, dan yang terakhir N berarti dia itu selesai. Di sini diselesaikan N atau selesai. Nah, kalau kita melihat ini dalam satu siklus dia itu harus mulai dari start, dia mulai putar ke bawah terus dia satu proses, setelah itu dia looping lagi. Nah, ini namanya satu siklusnya. Satu siklus programnya. Jadi kalau di program ini, kalau ada pertanyaan seperti ini, berapakah program dari program berikut dalam tidak ada satu siklus, tidak ada hubungan dengan kata-kata satu siklus, berapa waktu yang ditempuh oleh program ini? Kalau seperti itu pertanyaannya, pasti tidak ada hentinya, tidak pernah berhenti. Selama mikrokontroler itu hidup, maka dia itu nggak ada waktu yang bisa diukur. Tapi karena satu siklus, berarti otomatis dia itu cuma satu siklus, satu perputaran. Karena di sini ada perputaran start kembali ke start seperti ini. Start. Nah, kalau kita jumlahkan berapa waktunya, ini hanya kira-kira, tidak ada yang pasti, tapi akan lebih mendekati. Karena kalau yang pasti itu nanti kita menghitung kristalnya lebih detail lagi. Ini perkiraan. Di sini kita sudah mendapatkan di titik ini dapatkan waktu itu 5120 di plus. Di sini kan ada pertambahan lagi 5120 ditambah 255. Nah, nanti akan hasilnya akan di plus 255, yaitu akan dapat 5375. Itu akan jadi 5375. Oke. Nah, kalau ini proses putaran yang bisa dihitung. Kalau lebih detail lagi, setiap instruksi ini mendapatkan satu waktu. Jadi satu instruksi itu sama dengan 1 mikrosecond. Jadi kalau hitung ini berarti satu instruksi di sini berarti 1 berarti tambahkan 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ini bisa ditambahkan dengan 7. Berarti totalnya adalah 5 3 tambah 7 4. Berarti tambah 7 82 382. Jadi ini waktu yang ditempuh oleh mikrokontrol untuk mengerjakan satu perintah ini. Jadi di sini kan pertanyaan, buatlah flowchart dari program berikut dan berapakah waktu yang diperlukan dalam satu siklusnya. Dalam satu siklus, asumsi satu instruksi sama dengan 1 mikrodetik. Berarti waktu yang diperlukan adalah 5382 ini. Kalau
Ini perkiraan secara pastinya itu harus dihitung dengan kristalnya. Kristal terus apa-apa juga satu instruksi DJNZ itu memerlukan 2 mikrosecond juga. Itu lebih detailnya lagi. Tapi saya mendekati seandainya teman-teman nanti ada yang menemukan misalnya cuma 5.000 saja, itu sudah termasuk mendekati kebenarannya benarnya. Jadi ini waktu untuk ini. Agak rumit dari segi logika sebenarnya perputaran-perputarannya. Kalau ini sederhana tapi cuma muter-muternya itu yang bikin lama. Jadi kalau kita terapkan sebenarnya kalau program ini kita terapkan ini bisa jadi program flip-flop atau seperti di traffic light. Cuma seperti ini aja udah bisa untuk mengendalikan traffic light gitu. Nah itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Apa tahu ada yang sudah jawab seperti ini? Ada pertanyaan, monggo?
Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ini kemarin pertanyaan adalah buatlah flowchart dan program dalam bahasa rakitan dengan fungsi flip-flop pada port 1.5 dengan delay 1,5 detik. Oke. Seperti biasanya kalau kita bikin flowchart, berarti pertama adalah start, terus kedua adalah dia itu kondisikan bahwa program itu pastikan dia itu ORG berada di 0H. Setelah itu masuk dia itu flowchart port 1.5. Nanti bikinlah port 1.5 itu port 1.5 itu jadikan 0. Berarti dia menyala. Setelah itu panggil delay. Delaynya berarti delay 1,5. Nanti bikin flowchart baru. Terus setelah itu bikin flowchartnya adalah bikin setelah dia nyala delay, terus setelah itu port 1.5 itu jadikan logika 1, setelah itu masuk delay lagi, setelah itu baru selesai. Kalau ini buat flip-flop saja. Nah, ini paling enggak nanti ada SMP, dia itu yang kembali ke looping awal. Loop. Berarti ini loopingnya. Nah, ini sudah bikin flip-flop di port 1.5. Tapi di sini masih ada PR adalah bikin delay-nya. Delay-nya bikin 1,5. Kemarin kan kita yang pertemuan terakhir udah bahas mengenai delay perkiraan mendekati setengah detik. Kalau ini 1,5 berarti sebenarnya tinggal sebenarnya kalau itu apa? Kalau hanya menggunakan ini kan kemarin kita bikin, tak contohkan aja. Ini bikin delaynya start. Coba saya juga agak lupa ini. Oke, start delay berarti pertama bikin delay. Gimana ya? Ini sebentar. Oh iya. Ini. Kemarin yang contoh pertemuan paling akhir adalah bikin sebuah delaynya dengan cara itu dengan R0 diisi dengan 8 kali nanti, terus selanjutnya dia itu diisi R1 disama dengan 0 FFH atau 256, terus ada bikin lagi R2 sama dengan 0, berarti nanti akan menghitung 256. Terus di sini mulai ada pertanyaan R2 ini dikurangi 1, apakah R2 itu sama dengan 0? Kalau belum, dia itu akan lompat di sini terus. Tuh, makanya dia itu akan dapatkan 256 karena mulai dari 0. Kalau dia mulainya dari 256 kok dikurangi 1 nanti akan jadi 255. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi kalau tinggal menghitung 256 di R1-nya. R1-nya R1 dikurangi 1, apakah R1 itu sama dengan 0? Kalau belum, dia itu masukkan dia itu ke delay yang atasnya R0 untuk DC. Oke.
Sampai sini berarti ada pergerakan, ada mulai menghitung 255. Berarti 255. Ini kan dapat 255 karena dia itu menghitungnya dari 256. 256. Oh, sebentar salah. Kalau ini dia itu 255, 255. Kalau ini mulai dari 256 dihitung itu kan jadi, oh maaf, ini 256, ini 255. Berarti 255 dikali 256 nanti akan dapatnya 255 kali 256 dapat 65,280. 65,280. Oke. Oke, saya besarkan aja. Di sini sudah dapat 65,280. Selanjutnya kita menghitung. Ini ada R0, dibikinlah lagi R0 ini pertanyaan bahwa dia itu ada R0 kurangi 1, apakah R0 sama dengan 0? Kalau belum, yaitu loopinglah di atasnya. Oke. Sampai sini berarti 8 kali. Ini 8 pengkaliannya adalah 8 kali. Berarti 65,280 dikali 8. Nanti akan dapat dikali 8. Ini akan dapat 522,240. Berarti 522,480 mikrosecond. Ini kan hampir menyerupai, hampir mendekati dari setengah detik. Mungkin lebih sedikit. Jadi ini sudah dapat, di sini dianggap sudah dapat setengah detik. Setelah itu, karena kita butuhnya adalah 1,5, berarti kita kan bisa dikalikan ini dengan 3. Nah, kemarin contohnya adalah ini, bagaimana cara agar menjadi 3? Ini kita bisa aja ini ditambahkan jadi 88 ini kita bikin dengan dirubah flowchart ini. Dengan cara ya ini misal ini dihapus saja startnya, kita pindahkan dan ke atasnya. Terus kita bikin ada R3, kita pakai R3. R3 sama dengan ini sama aja, jadi R3 sama dengan 3, diisi 3. Ini mulai dari start, R3 sama dengan 3. Nah, di sini kita pertanyakan lagi satu kali lagi. Dengan pertanyaannya berarti R3 kurangi 1, apakah R3 itu sama dengan 0? Kalau belum, yaitu looping ke atasnya. Nah, dengan seperti ini, kita akan dapat 522,480 dikali 3. Jadinya kali 3 jadinya akan dapat 1566. Jadi 566,730 mikrosecond. Nah, itu kan akan sama saja dengan 1,5 detik. Nah, itu. Nah, ini kalau ini sudah kita sudah bisa bikin sebuah delay 1,5 detik. Nah, setelah bikin flowchartnya baru konversikan ke dalam bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrograman bisa kita gunakan. Ini setiap looping pastikan dia itu dinamakan dinamakan labelnya. Misal ini adalah label delay 1, delay 2, delay 3. Delay 3. Nah, untuk memulainya startnya ini dinamakan bisa dengan delaynya pertama. Delay 0 atau delay, anggap saja ini delay 0. Berarti setiap loopingnya itu dinamakan. Baru kita konversikan ke programnya. Oke. Kita masuk ke, coba kita program. Nih, misal kita bikin baru. Oke. Jadi sesuai dengan flowchart.
pertama kita flowchart dari flowchart program utama. Program utamanya adalah ini. Program utama. Ini program utama, kita bikin program utamanya dulu. ORG 0H star. Star. Berarti ORG 0H. ORG 0H. 0H. Setelah itu bikin pertama program utamanya. Kita kasih label misal looping. Ini kan di sini pakai looping, label looping. Looping. Setelah itu ke bawahnya port 1.5 sama dengan 0. Berarti kondisikan logika di port 1.5 0. Untuk menlogikan 0 kemarin udah dengan pakai clear port 1.5 itu kalau clear cuma seperti ini. Jadi clear nolkan port 1.5. Berarti di feed ke port 1.5. Setelah itu call delay. Call delay di bagian ini. Delay. Setelah itu jadikan port 1.5 ini jadi logika 1. Berarti dengan cara set B port 1.5. Itu panggil lagi call delay. Call delay karena di sini ada looping, berarti kita memakai jam. Pergilah ke label looping. Jadi dengan cara JMP atau JMP looping, yaitu label ini looping. Looping. Nah, ini program utama. Karena di sini memerlukan delay, subroutine delay, ini kan pemanggilan delay. Berarti kita bikin delay dengan flowchart yang kita bikin ini. Oke, flowchart ini kita bikin delay. Pertama, oke kita namakan delay, bukan delay. Berarti ini dinamakan delay saja. Ini. Berarti delay. Delay, titik 2. Pertama adalah move R3 diisi dengan crash dengan 3 desimal dalam bentuk desimal. Setelah itu masukkan di dalamnya bikin label lagi delay 1 titik 2 di bawahnya misalnya. Oke, di bawahnya kita tulis bahwa ini R0 diisi dengan 8. Berarti move R0 isi dengan 8. Terus bawahnya lagi bikin delay 2. Delay 2. Di bawahnya dia perintah adalah R1 diisi 256. Move R1 diisi dengan 256. Ke bawah lagi ada delay 3. Delay 3 ini R0 delay 3 ini ada ngisi R2 diisi dengan 0. R2 diisi move R2 diisi dengan 0. Oke. Setelah itu baru di sini kok ada looping lagi di bawahnya, berarti ini bisa dinamakan, ini bikin label delay 4. Berarti di sini delay 4. Oke. Delay 4, bikinlah lagi delay 4. Delay 4. Atau delay 4, dia itu pertanyaan R2 dikurangi 1, apakah R2 sama dengan 0? Berarti kan ini dipakai DCNZ R2 dikurangi 1, apakah R2 itu sama dengan 0? Kalau belum, berarti dia looping di sini. Looping di sini berarti dia itu bisa ke delay 4-nya. Jadi dengan delay 4. Oke, sampai sini terus bawahnya adalah R1 menanyakan R1-nya. R1 di JNZ
R1 apakah kurangi 1 apakah dia sama dengan 0, kalau belum dia lompat ke delay 3. Nih. Berarti lompat ke delay 3. Bawahnya lagi tanya lagi R0. Sekarang R0. R0 dikurangi DCNZ pakai DCNZ R0. Sudah R0 kurangi 1 apakah R0 sama dengan 0, kalau belum dia masuk ke delay 2. Nah, ini sudah dapat sampai di sini sudah dapat setengah detik. Kita membutuhkan 1,5, berarti dikalikan yang paling awal adalah R3 ini. Berarti kita pertanyakan lagi DCNZ, CNZ, R3 kurangi dengan 1, apakah dia sama dengan 0? Kalau belum berarti lompatlah dia ke delay 1. Delay 1. Udah. Untuk menyelesaikan subroutine delay ini kan belum kalau kita baca di sini dia itu belum berhenti. Untuk menghentikan menggunakan perintah read. Nah, ini adalah bentuk subroutine untuk delay-nya. Sampai sini akan mendapatkan delay itu 1,5 detik. Dari flowchart ini belum dikasih selesainya, berarti ini dikasih selesainya di bawahnya itu dengan RET, red. Berarti di programnya juga sebentar. Oke, sini red. Berarti di sini ini adalah subroutine untuk delay-nya dapat subroutine delay 1,5. Nah, ini programnya. Kalau yang tadi sebagian ini adalah flowchart-nya. Ini programnya seperti ini. Jadi kayak kemarin yang latihan terakhir itu di pertemuan terakhir, ya pertemuan ke-7 itu kan sudah dapat 5,5 detik. Sebenarnya tinggal dikalikan 3 saja. Cuma dengan cara seperti ini. Ada pertanyaan di sini? Oke, lanjutkan ke pertanyaan ketiga biar paham. Ini juga sama, sebenarnya hampir sama. Buatlah flowchart dengan program dalam bahasa Rakitan dengan fungsi 8 buah lampu berjalan dari kanan ke kiri kemudian kembali ke kanan kembali dan berulang terus-menerus pada pot 2. Ini ya kemarin sudah kita bahas. Ini di pertemuan saya lupa 6 kayaknya. Ini hanya untuk animasi seperti animasi lampu. Ini bisa sebenarnya dalam aplikasinya ini diterapkan pada motor sebenarnya, motor stepper yang buat robot-robot ini. Dia itu kalau untuk menggerakkan motor stepper dia itu dengan cara seperti lampu yang berjalan animasi. Jadi kita bisa mensimulasikannya itu seperti di LED yang berjejer. Kalau kita lihat seperti di mobil-mobil itu kan ada lampu yang dia berjalan. Nah, ini sebenarnya program seperti itu. Jadi disuruh bikin program yang dia berjalan dari kanan ke kiri terus kembali lagi. Kalau hanya program flowchart ya cuma ini metodenya adalah metode dengan pengalamatan byte kemarin. Jadi kalau bikin flowchart-nya
kita bikin flowchart. Pertama ini seperti biasanya ORG 0H. Setelah selanjutnya kita kan dalam pertanyaan ini memakai port 2. Berarti gunakan port 2. Port 2 diisi dengan misal port 2 sama dengan model pengalamatan yaitu pengalamatan byte. Jadi 1111118 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 dalam Billner. Kalau ini dia itu mati semua. Agar dia hidup satu berarti salah satu dinolkan. Ini 0. 0 1 1 1 1 1 Billner. Selanjutnya ke bawah panggil delay. Terserah delaynya mau berapa. Setelah itu baru port 2 diisi port 2 lagi akan sama dengan yang tadinya yang paling ujung bit yang ke-7 sekarang bit yang ke-6. Jadi 0 0 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kalau ditabelkan seperti ini, misal yang tadinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tadinya dinolkan ini, setelah keduanya call delay ini dinolkan yang ke bit yang ke-6. Yang lainnya akan jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1. Setelah itu biar dia berjalan lagi, bit yang dinolkan lagi adalah bit yang ke-5. 0. Semuanya jadi 1 semua. Maka dia mulai berjalan 1 1 1 0 1 1 1 1 terus sampai dia itu nanti dapat 1 1 1 1 1 1 1 0. Setelah itu seandainya dia ingin kembali lagi maka dibalik lagi. Setelah itu yang dinolkan adalah 1 0 1 1 1 1. Nah itu. Terus sampai dia itu bolak-balik. Berarti kalau dalam program flowchart-nya bisa digambarkan seperti ini. Jadi tadinya 0 ke bit yang ke-7, sekarang tinggal bit yang ke-6-nya. Berarti 1 0 1 1 1 1 1 bit Billner. Terus delay lagi. Delay setelah itu port 2 diisi dengan 1 1 0 1 1 1 1 bit. Nah, dengan seperti ini nanti akan dapat LED yang berjalan. Nah, seterusnya sampai dia itu kembali ke selesai terus kembali ke awal lagi seperti ini. Dengan ini nanti dia itu akan berjalan dari kiri ke kanan, terus ke kiri lagi, terus seterusnya. Berjalan seperti itu. Kalau dalam programnya, dalam flowchart programnya, ini kalau kita memakai delay ini aja, misal ini kan model pengalamatan kemarin, ini bitnya, berarti ini pengalamatan byte-nya, berarti memakai move dengan program ini, berarti port 2 dikurangi, diisi dengan berarti 0 1 1 1 6 7 8 Billner. B Billner. Oke. Pengalamatan bitnya kita matikan. Nah, kalau pengen ini berarti berjalan selanjutnya call delay, yaitu 0 bitnya yang bit yang ke-6 terus lainnya 1, terus call delay dan seterusnya seperti ini. Nah, 0. Nah, ini sampai seterusnya ke bawah, terus habis itu di looping. Nah, ini programnya sebenarnya sederhananya seperti ini. Nah, ini programnya untuk yang soal nomor 3-nya. Ada pertanyaan atau kayaknya bingung semua ya? Soalnya nggak ada pertanyaan, jadi saya kira udah tahu semua. Ya mulai sedikit paham Pak, kan kemarin sebelum tes juga
lihat video yang pertemuan 6 Nggih. itu kan pembahasannya masih masih sedikit bisa ditangkap lah karena memang baru sih jadi belum banyak gitu Pak. Nggih. Sebenarnya kan ini nggak jauh beda sama yang pertemuan itu. Jadi soalnya juga nggak nyerempet, cuma saya kan jebaknya cuma beda di logikanya saja. Soalnya di sini programnya mungkin hampir sama, programnya sama, cuma agak sedikit berubah saja buat latihan logika sebenarnya itu. Jadi kalau ini gambaran, kalau program-program seperti ini dari yang tadi delay sampai yang flip flop ini, kalau jenengan itu bermain mikrokontrol itu bisa buat pemrograman. Kalau senang robotika ya robot atau mesin CNC atau apalagi ya robot, terus banyak sih yang bisa diaplikasikan. Sebenarnya programnya nanti aplikasinya ke situ. Cuma kita menggambarkan cuma logika-logika lah, ini nanti fungsinya buat apa, outputnya hasilnya apa, mungkin masih belum paham mau kemana gitu. Sebenarnya ini banyak banget kalau jenengan itu cuma dengan kayak tadi, cuma dia flip ke kanan kiri, itu buat robotika bisa, buat mengendalikan motor stepper, dan apalagi yang shift register itu yang buat tulisan berjalan. Itu pasti menggunakan seperti ini metodenya. Cuma sebenarnya ini harusnya sih praktek tapi ada barangnya, tapi kebetulan Unuga nggak ada, saya kebetulan juga nggak ada. Kalau Arduino itu banyak sih, kalau yang ini kebetulan nggak ada, jadi akhirnya simulasi. Tapi kalau mau mengaplikasikan ini ke robotika bisa, ke sistem kontrol juga bisa, atau untuk pengendalian. Saya memakai program ini hampir 15 tahun kayaknya. Semua awal-awal usaha saya juga semuanya pakai program ini semua. Sebenarnya sederhana, cuma kadang-kadang logikanya yang muter, terutama di delay itu muter-muter. Oke, kok sudah jam 9.43. Tadinya mau bahas mode pengalamatan, tapi mungkin minggu depan saja. Jadi sementara ini kita bahas mengenai soal kemarin. Saya belum menerima UTS-nya, jadi saya nggak tahu hasilnya jenengan semua, jadi belum bisa ngukur. Jadi mungkin minggu depan baru membahas materi selanjutnya. Pak, kalau buat robotika antara Arduino sama ini untuk perangkatnya itu gimana Pak? Lebih mahal yang mana kayak gitu kalau dibuat beli? Kalau Arduino dengan ini, kalau ini kan mikrokontrol ini harganya berapa? 15.000 mikrokontrol ini. 15.000, sekitar 15.000 loh. Tapi kalau mikrokontrol kan 80.000, yang Arduino itu 80.000. Kalau dulu saya makainya ini terus. Kalau ya buat alat-alat sampai alat-alat kayak apa ya? Ya semuanya lah, yang mulai saya itu 15 tahun di sini makainya mikrokontrol dan bahasa seperti ini. Aplikasinya juga luas ya. Kalau tak contohkan satu-satu terlalu banyak banget sih jadinya. Jadi semua kontrol itu, yang mikrokontrol ini, bahasa ini itu juga bisa digunakan dengan Arduino. Tinggal kita pilih, seperti kita milih mana sih yang cocok buat kita. Kan ada bahasa pemrograman banyak. Kita pengen enjoy di mana? Mau di mikrokontrol ini MCS51 atau ke Arduino, atau ada lagi ISP21, itu ada lagi yang baru. Tinggal kita cocoknya yang mana. Tapi kalau robotika cocoknya ya tergantung nanti kesenangannya di mana. Gitu. Kalau lebih murahnya ya jelas murah ini MCS51. Murah kayaknya 15.000 kalau sekarang. Cuma itu. Cuma setiap mikrokontrol itu ada plus minusnya. Tapi kalau kita enjoy di sini ya nggak masalah dibandingkan dengan Arduino.
Sebenarnya kalau dengan model bahasa rakitan, kita logika dan algoritmanya itu yang kuat. Tapi kalau dengan Arduino itu kita dimanjakan, jadi logika sama algoritmanya itu sudah lebih lebih mudah. Tapi kalau dihadapkan dengan nanti permasalahan logika, permasalahan algoritma, nanti nggak bisa biasanya kalau sudah familiar dengan Arduino. Tapi kalau kita menggunakan bahasa rakitan ini sudah terbiasa dengan logika, nanti agak dimencong-mencongkan dikit, nanti tetap bisa. Itu bedanya itu. Kita mengasah otak sebenarnya kalau di bahasa rakitan. Kapan waktu kalau semisal ada pertemuan offline, Pak, itu ya kalau bisa sih maksudnya apa ya, buat praktek lah, walaupun nantinya semisal hanya ada satu perangkat kayak gitu. Jadi teman-teman mahasiswa itu bisa melihat secara langsung tentang aplikasi ini, dari aplikasi upload ke program, upload ke microcontrollernya sampai jadi sesuatu gitu, Pak. Ya, besok kayaknya ini juga insya Allah besok kalau pertemuan, kebetulan ada pertemuan, kita praktekkan itu. Kalau ini kebetulan sebenarnya di mata kuliah rekayasa perangkat keras besok mau rencana saya bikin apa ya kayak hastakarya atau istilahnya pameran gitu loh, buat praktek hasil dari pembuatan yang dirancang masa kuliah gitu loh. Kita juga besok kalau pertemuan-pertemuan kalau ada offline-nya, insya Allah saya siapkan buat prakteknya, bagaimana cara programnya atau aplikasi-aplikasi yang dibikin seperti itu saya tak bawakan. Kayak kalau kelasnya alat-alat biasa sederhana sih ada saya contohnya, nanti dengan praktekkan saja. Kalau itu kayaknya pertemuan dibatasi 2 kali atau berapa kali sih, saya lupa. 2 kali pertemuan kayaknya ya. Iya, Pak, 2 kali. 2 kali kayaknya. Ya mudah-mudahan besok bisa ketemu. Syukur-syukur kalau besok bisa tak bikinkan sesuatu terus jenengan bisa diprogram hasil alat itu, misal bikin apa ya, kendali motor apa-apalah, nanti terus jenengan diprogram, nanti bisa diikut disertakan pamerkan di ini kampus. Besok kan rencananya pengen saya bikin pameran karya-karya kuliah mahasiswa itu loh, bikin pameran di kampus. Nanti alat-alat yang mereka bikin itu apa saja nanti dipamerkan. Kalau di bahasa pemrograman rakitan ini ada nanti bisa program juga, nanti bisa bikin alatnya, nanti malah tak gabungkan saja. Istilahnya biar buat pamer-pamer aja, karena ya ini loh hasil karya kita, ini loh kita sudah bisa bikin seperti ini gitu. Biar akan lebih meriah lah nanti. Mungkin itu buat pengganti UTS UAS-nya. Itu rencana saya kalau nanti lancar, tapi saya belum menghadap ke Pak Zen sih, jadi belum ngobrol secara lanjutnya. Oke ya, hari ini pertemuan sampai di sini dulu. Nanti kalau pengen diskusi atau ngobrol-ngobrol bisa di grup. Ini nggak ada grupnya ya. Nanti ya mudah-mudahan besok saya udah sering di Cilacap, kita bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa diskusi seperti ini. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Besok baru kita membahas mengenai mode pengalamatan. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.